Hai semuanya, aku Vina Akfa. Masak itu mudah. Kali ini aku mau bikin dimsum. Kalau kalian ikutin resep aku, dijamin deh komposisi dimsumnya akan kerasa banget dagingnya. Terus kulitnya juga lembut, nggak alot sama sekali. Ikuti tips dan triknya. Tonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe. Mari kita masak. Baik, ini sekedar saran aku ya. Kalau kalian mau ngeblend wortel itu lebih baik diparut, jangan dipotong. Kalau dipotong nanti hasilnya tidak akan sempurna terparut. Jadi masih ada butiran-butiran wortelnya yang kadang lumayan besar. Jadi lebih baik kita parut aja seperti ini. Jadi nanti akan tercampur merata dengan adonan dimsum yang lain. Ini aku akan pisahkan 3 sendok makan parutan wortel untuk nanti dijadikan topping. Jadi ini wortelnya akan dijadikan topping di atas dimsumnya biar kelihatan cantik. Seperti itu teman-teman. Maaf ya, ini aku pakai tangan, tapi tenang aja kok, tanganku udah bersih, sudah cuci tangan pakai sabun. Ayamnya aku potong dadu ya teman-teman. Kalau dagingnya besar-besar potongannya itu nggak apa-apa. Tapi ini kan ada kulit-kulitnya. Lebih baik dipotong kecil-kecil. Karena nanti kalau dia terlalu besar, dia akan melilit di pisau blendernya. Kecuali kalau teman-teman punya blender yang lebih canggih gitu. Nah boleh tuh, utuhan juga boleh gitu. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kalau masih ada sedikit daging-daging yang belum terblend itu nggak apa-apa. Nanti jadi tekstur ketika udah matang digigit tuh ada tekstur daging-dagingnya gitu. Ini dia bahan lainnya, ada kulit dimsum, minyak goreng, kuas, dan semprotan air. Nah, ini akan aku ajarin cara ngelipet dimsumnya. Ambil kulit dimsumnya, lalu ambil adonan kurang lebih 1 sendok aja. Nah ini susah ya diambilnya. Nah terus diletakkan ke kulit dimsumnya itu, pokoknya diratain sebisanya aja. Terus aku bikin bentuk bunga. Nah ini dilipat-lipat begini. Iya, 1, 2, 3, terserah mau berapa aja itu nggak apa-apa, nggak mempengaruhi apapun. Sampai jadi seperti ini. Nah ini dia. Sambil dirapi-rapikan ya. Terus kita ambil wortel. Nah, untuk dijadikan topping sambil buat ngeratain adonan daging yang tadi keluar-keluar atau kurang rapi gitu. Seperti ini hasilnya. Oke, mari kita letakkan di loyang. Sebenarnya ada banyak banget cara buat ngelipet dimsum, tapi karena aku udah nyaman seperti ini dan lebih cantik juga bentuknya bunga. Karena kalau bentuk yang lain aku pernah nyoba dan hasilnya jelek, aku nggak pinter bikinnya. Jadi aku ya udah bentuknya bikin seperti ini aja, dilipet-lipet jadi kayak bunga. Nah tuh dilipet-lipet begitu. Nah jadi kayak bunga deh, yang aja bunga lah ya, walaupun bunganya jelek. Begitu. Tapi kalau teman-teman punya cara yang lain buat ngelipetnya, it's okay, sama aja. Yang penting rasanya enak. Begitu ya. Ini kita lanjut ngelipet-ngelipet sampai selesai ya. Pokoknya tonton sampai akhir karena nanti akan ada tips-tips gimana biar dimsumnya itu kulitnya nggak alot waktu dimakan, waktu mateng gitu. Oke, selamat menonton.
dia hasilnya. Tadi aku udah hitung kurang lebih jadi 35 pieces. Kalau teman-teman mau jadinya lebih banyak bisa dikurangi takarannya. Jadi nanti dimsumnya jadi lebih kecil-kecil dari ini. Nih lihat hasilnya, lumayan kan, cantik gitu. Sudah layak untuk disajikan, bahkan bisa untuk jadi ide jualan. Jadi kalau teman-teman mau jualan pakai resep ini nggak apa-apa, silahkan. Ini kita mulai mengukus ya. Jangan lupa dioleskan minyak ke seluruh permukaan steamer atau pengukus. Itu tujuannya supaya nanti kulitnya tidak nempel. Kalau nggak diolesin minyak itu bakal nempel kulitnya. Nah, ini dimsumnya ditata, berjarak ya, dikasih jarak, karena nanti kalau terlalu nempel, karena dimsumnya waktu dikukus dia akan mengembang, nanti dia akan menempel satu sama lain kalau terlalu deket gitu. Nah, ini kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu semprotkan air ke seluruh permukaan dimsum. Ini airnya air bebas ya, yang penting air bersih gitu. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi ketika masak dimsum nggak disemprot air, hasilnya kulitnya bakal alot. Terus kita tutup lalu dikukus kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, cantik kan, padat, nggak berubah bentuknya, nggak meleot, waktu diangkat juga nggak lengket. Karena dulu pernah trial error, aku bikin dimsum itu lengket semua di pancinya dari kukusannya. Terus aku cari-cari caranya, ternyata dioles pakai minyak dulu. Langkah ini nggak boleh di skip ya. Jadi kalian kalau mau ngukus 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai dimsumnya habis itu tetap harus dioles pakai minyak dulu. Terus jangan lupa ketika meletakkan dimsum itu tetap harus berjarak, karena nanti dia kalau ngembang dan nempel satu sama lain udah deh bisa sobek itu kulitnya kalau nempel satu sama lain. Begitu ya teman-teman. Lanjut disemprot pakai air sampai seluruh permukaan kulit dimsumnya basah, karena kalau ada yang tidak basah dia pasti akan alot. Untuk mengukus yang kedua dan seterusnya, aku cuma 7 menit ya, sebentar karena pancinya udah panas. Ini dia hasilnya, cantik kan? Kalau lupa nggak ngolesin minyak atau nggak nyemprot air, itu hasilnya bisa fatal banget karena udah nggak bisa diulang. Dikukus lagi pun dia tetap nggak bisa lentur gitu, kulitnya udah nggak lembut. Jadi jangan sampai ada yang terskip step by stepnya ya. Lanjut, ada bahan sausnya, 5 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan gula, dan 20 sendok makan air. Resep saus ini walaupun sangat simple, tidak menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya, tapi rasanya dijamin enak. Nggak kalah enak sama resep saus dimsum yang lain. Dan ini simple banget, cocok banget buat teman-teman yang mager bikin saus dan sebagainya. Ini juga bisa buat cilok dan lain-lain, ini juga enak banget sausnya. Oke, ini sausnya kita aduk-aduk biar nggak mengumpal dan masak sampai mendidih. Itu tujuannya cuma untuk mematangkan si airnya, karena gula saus-sausan itu kan sudah matang ya, sudah siap saji. Nah, airnya itu kan masih mentah, jadi untuk mematangkan air kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api dan siap disajikan. Ini dia hasilnya. Tekstur sausnya itu kental, rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget deh. Kalian wajib cobain resep saus yang ini. Ini dia hasil dimsumnya, siap disajikan untuk keluarga tercinta, bisa untuk cemilan, bisa untuk lauk juga. Anak-anak juga pasti suka makan pakai dimsum ini, dan bisa juga untuk ide jualan. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya nonton video aku. Terima kasih semuanya. Masak itu mudah bersama Vina Akfa. Sampai jumpa di video resep yang lain. Bye-bye.